Bimbel gelap Nikola. Biar gelap. Yang penting mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kembali bertemu dalam Bimbel gelap Nikola, walaupun gelap tapi mantap. Ya, sekarang kita akan membahas lagi penyelesaian soal-soal. Masih membahas soal-soal dari soal-soal ujian saringan masuk Alpha Centauri. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika logika ya. Matematika logika. Bagian pertama ini. Jadi di USM masuk ASEN ini ada matematika dasar dan ada matematika logika. Kita langsung saja ya adik-adik, kita semangat belajar terus. Semoga dapat mendapat manfaat dari pembahasan ini. Kita langsung ke nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah mengenai bentuk pecahan ya, bentuk pecahan tapi melibatkan pangkat yang lebih dari 1 si variabelnya. Jadi soalnya adalah bentuk sederhana dari 3x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat Y dibagi 9x kuadrat dikurangi 9xy adalah berapa? Jadi bentuk tolong disederhanakan persamaan seperti berikut ini. Caranya mudah, tinggal difaktorkan saja ya, disederhanakan. Karena ini pangkat yang paling kecilnya adalah kalau yang di atas. Untuk x ini adalah x kuadrat, maka 3 dan x kuadrat ini 3x kuadrat ini bisa dikeluarkan. Jadi kita bisa tulis persamaan ini menjadi 3x kuadrat dikali x minus y ya, dibagi ini 9x juga sama, sini ada 9x dikeluarkan, di sini 9x kuadrat, x-nya di sini tinggal di sini ya. Jadi ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, tinggal berapa? Tinggal 3x ya, dicoret ya, x kuadrat tinggal 3x per 9 ya, 3x per 9. Jadi kalau disederhanakan sama dengan dibagi 3 kedua di penyebut dan pembilangnya menjadi x per 3 ya, atau sepertiga x, dimana jawabannya adalah B. Ini masih mudah, soalnya untuk pemanasan aja. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini di sana disebutkan bahwa diketahui x sama dengan 2/7. X sama dengan 2/7. Terus di sini y sama dengan 3/10. Y sama dengan 3/10. Diketahui juga maka hasil 3x min y dibagi minus 3x y min 3x y minus, y-nya kita nggak konsisten, bentuknya gini aja. Oke, biar nggak pusing, y-nya kita konsisten, huruf saya seperti ini, y-nya 3x minus y dibagi y minus 3x. Ini sama dengan berapa? Gitu ya. Ini caranya kita bisa 2 cara. Yang pertama cara 1. Cara 1 adalah dengan
langsung mengubah persamaan ini tanda plus dan minusnya ya. Di sini 3xy bisa ditulis dengan 3x minus y dibagi ini 3x minus y juga ya. Lihat tanda-tandanya ini kalau dibuka minus 3x dan y-nya menjadi positif gitu ya. Jadi kalau ini dicoret ini kan sama nih variabelnya, tinggal minus 1 ya. Tinggal minus 1. Jawabannya D. Atau dengan cara 2, ini dimasukkan, ini yang diketahui di sini, dimasukkan variabel-variabelnya, 3x nya dimasukin 2/7 gitu kan, dikurangi y 3/10 gitu, 3/10 di sini ya, dibagi y-nya 3/10 gitu, kurangi 3 kali 2/7 gitu. Oke, seperti itu. Tinggal disederhanakan. Di sini ada 3 gitu ya. Di sini bisa ditulis jadi 3 sama dengan 3 kali 2/7 dikurangi 1/10 gitu ya. Bisa ditulis seperti itu, dibagi minus 3-nya dikeluarkan, minus 3-nya dikeluarkan gitu ya. Minus 3, sini 2/7. 2/7 di depan ditulisnya ya. 2/7 minus 3 2/7 disamakan bentuknya seperti yang di atas per 10 juga ya. Dan ini 3 kali 2/7 3 dikali 1/10. Ini bisa sama nilainya ya. Nilainya sama nih, dicoret gitu kan. Kalau mau dipanjangin, sini kita bisa tulis 3 dikali 20 minus 7 per 10 gitu ya. Ini disamakan gitu ya. 3 kali 20 per 7 per 70, sorry, dikalikan ya penyebutnya. Per 70 dibagi di sini minus 3, ujung-ujungnya sama juga sih, minus 3 20 min 7 per 70, ini sama aja sih, bisa aja langsung di sini dioperasikan ya. Di sini sama dengan minus 13 kali 13 per 10 per 70 sama dibagi minus 13 per 70 gitu ya. Coret-coret ya sama aja sih, mau dimasukkan mau enggak hasilnya tetap min 1. Pilih yang mana yang paling mudah, tentu cara yang pertama ya. Oke, di jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada soal cerita nih. Dalam sebuah acara penggalangan dana di sebuah sekolah, satu orang guru biologi menyumbangkan Rp1.800.000. 3 orang guru matematika masing-masing menyumbangkan Rp1.700.000 dan 5 orang guru fisika masing-masing menyumbangkan Rp1.500.000. Maka rata-rata dana yang disumbangkan oleh masing-masing guru tersebut adalah ini. Soal cerita ini adalah tentang soal statistik ya, mencari nilai rata-rata. Kita tulis dulu di sini, misalnya guru biologi gitu ya, guru biologi, kita tulis BG ya, GB ya, guru biologi. Guru biologi itu berapa? Rp 1.800.000 gitu ya. Di sana ada berapa guru biologinya? Seorang kali 1 orang gitu ya. Terus ada siapa lagi yang ikut sumbang? Guru matematika.
guru matematika. GM ya. Berapa dia nyumbang? Guru matematikanya ada berapa? 3 orang guru matematika ya. Ada 3 RP 1.700.000 ya tadi. 1.700.000 kali 3 orang. Ada 3 orang. Ada lagi guru fisika. Guru fisika. Nih GF. Ini nyumbangnya berapa guru fisika? 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah dikali berapa orang guru fisikanya? 5 orang. Kali ada 5 orang. Berarti di sini ada nilainya, ada frekuensinya ya kalau dalam statistik. Yang dicari adalah rata-rata sumbangan itu berapa per orangnya gitu ya. Rata-rata R gitu ya. Sama dengan berapa gitu kan. Jadi kita menghitung rata-rata, di mana nilai rata-rata itu total jumlah nilai uangnya dibagi jumlah guru semuanya, mau guru fisika, biologi, matematika. Ini kan rata-rata semuanya. Jadi pertama yang harus kita hitung adalah jumlah gurunya. Jumlah gurunya sama dengan tadi guru matematika 1, guru biologi 1, guru matematika 3 ditambah guru fisika 5. Jadi jumlahnya ada 9 orang. Nah, jadi kita menghitung rata-rata. Rata-rata adalah jumlah uang yang terkumpul. Uang terkumpul dibagi dengan jumlah guru, ya. Jumlah guru semuanya gitu ya. Ya, ini kita hitung semuanya. Jadi rata-rata adalah 1.800.000 ya dikali 1 ditambah 1.700.000 kali 3 jumlahnya ya. Tambah ya kan jumlah sumbangannya ya, jumlah uangnya tambah 1.500.000 kali berapa? 5 orang guru dibagi jumlah gurunya berapa tadi? Udah dihitung adalah 9 gitu ya. Jadi kalau kita hitung sama dengan 1.800.000 kali 1 ditambah 1.700.000 kali 3 berapa? 5.100.000. 5.100.000 tambah 1.500.000 nih, 1.500.000 kali 5. Jadi nilainya adalah 7.500.000 dibagi 9 ya. Jadi kalau kita hitung dijumlahkan semuanya nilainya jadi di 14.400.000 dibagi 9. Hasilnya berapa? Sama dengan Rp 1.600.000. Jadi 1.600.000 rupiah. Di mana jawabannya adalah di B ya. Oke. Hasilnya seperti itu ya. Oke, silakan dipahami soal statistik ini, soal cerita statistik ini berapa jumlahnya, dipahami dan segera nanti kita akan hapus. Sebelum dihapus silakan di pause dulu videonya kalau ingin dicatat atau dipahami lebih dalam lagi. Kita hapus ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 juga masih soal cerita. Di sini diketahui ya, adik-adik sahabat bimbel gelap Nikola semua. Di sini dikatakan bahwa pada suatu waktu dalam kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah, di satu sekolah, terdapat L orang siswa,
P orang siswi, dan G orang guru. Jika siswa dan siswi dalam satu kelas berjumlah sama, dan di setiap kelas terdapat satu orang guru, maka jumlah siswa-siswa dalam satu kelas adalah berapa, gitu ya. Jadi ada jumlah siswa dan siswi itu, laki-lakinya jumlahnya L, P-nya perempuannya P dalam sebuah sekolah itu, totalnya, dan G orang guru gitu ya. Jadi kita tulis dulu. Sini nomor 4. Dalam kegiatan belajar mengajar ya, dalam KBM. Dalam KBM ini di suatu sekolah itu diketahui L orang siswa ya, terus P orang siswi, terus dan G orang guru ya, dan G orang guru. Ini matematika statistik sederhana tapi logika dan soal cerita ya. Kita misalkan jumlah seluruh kelasnya adalah berapa ya? Jumlah seluruh kelas ya. Dalam sekolah itu kan pasti ada kelas-kelasnya ya. Jumlah seluruh kelas. Kenapa harus diketahui jumlah seluruh kelas? Nanti supaya yang ditanyakannya di sini adalah jumlah siswa dalam satu kelas ya. Jadi kita kelas-kelasnya harus tahu dulu. Kita misalkan, misal jumlah seluruh kelas adalah K ya. Sini kita tulis sama dengan K ya. Jumlah siswa adalah X ya. Jumlah siswa ini semua siswa, baik perempuan, baik laki-laki, dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas ini. Kita X misalkan, karena tidak diketahui ya. Jumlah seluruh guru di sini kan berarti kan masing-masing masing-masing kelas itu punya satu orang guru gitu kan. Sekarang terdapat satu orang guru katanya kan. Jadi ini kalau jumlah kelasnya K, gurunya G tadi ya, berarti jumlah seluruh guru adalah satu kelasnya ada 1 dikali dengan K sama dengan G ya. 1K sama dengan G, atau ditulis misal K sama dengan G. Jadi jumlah kelasnya itu sama dengan jumlah gurunya. Ini persamaan pertama ya. Oke. Terus jumlah siswa yang ada di sekolah, jumlah seluruh siswa jumlah seluruh siswa di sekolah. Berapa jumlah seluruh siswa di sekolah? Ya, di X jumlah satu kelas ya, jumlah siswa dalam satu kelas dikali K kan, jumlah kelasnya sama dengan jumlah laki-laki ditambah perempuan. Ya, jumlah dalam sekolah itu kan ada laki-lakinya perempuan, laki-lakinya L, P-nya perempuan, jumlah kelasnya ada K, jumlah misalkan tadi dimisahkan dalam jumlah siswa-siswa dalam satu kelasnya X ya. Maka bisa ditulis di sini jumlah siswa satu kelasnya adalah L tambah P dibagi K ya. Rumusnya seperti itu kan. Tadi diketahui karena menurut 1 ya sini ya, karena K sama dengan G, maka bisa ditulis juga jumlah yang ini yang ditanyakannya ya. Ini ditanyakan ya. Ini ditanyakan. Bisa ditulis menjadi X sama dengan L ditambah P ditambah G. Jadi jumlah berapa? Jumlah siswa dalam satu kelas.
jumlah siswa-siswa dalam satu kelas. Dalam satu kelas adalah L tambah P dibagi G. Jadi jawabannya adalah A. Ya, ini logika aja sih sebetulnya ya. Bagaimana kita harus melakukan pemisalan-pemisalan pada parameter atau variabel-variabel yang tidak diketahui. Demikian, adik-adik. Oke, sekarang adik-adik kita lanjut ke soal nomor 5. Seperti biasa, dalam soal nomor 5 juga ini adalah soal cerita di mana di sini diketahui pembilang sebuah pecahan adalah setengah dari penyebutnya. Jika pembilang ditambah 2 dan penyebutnya dikurangi 2, maka nilai pecahan tersebut adalah 2/3. Maka pembilang dari pecahan tersebut adalah, nah ini kita misalkan dulu ya. Pertama misalkan pecahan tersebut adalah X per Y, di mana X-nya itu pembilang, Y-nya itu penyebut ya. Nah, di dalam soal diketahui pembilang sebuah pecahan adalah setengah dari penyebutnya. Nah, pembilangnya ini X-nya ini sama dengan setengah dari Y gitu kan. Nih, dalam soal diketahui seperti itu. Kemudian jika pembilangnya ditambah 2 dan penyebutnya dikurangi 1 gitu ya. Penyebutnya dikurangi 2, pembilangnya ditambah 2, penyebut dari tambah 2 sama dengan hasilnya adalah 2/3 gitu kan. 2/3. Nah, ini juga harus tinggal kita dikalikan silang. 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 2 dikali Y minus 2. Ini kalau di satu persama satu ini bisa ditulis dengan Y sama dengan 2X ya. Jadi kita masukkan 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2X minus 2 gitu ya. Sini 3X ditambah 6 sama dengan 4X dikurangi 4 gitu ya. Kalau dipindah-pindahkan 4X-nya dikurangi 3X sama dengan 6 ditambah 4. Jadi X sama dengan 10 gitu kan. Jawabannya adalah C gitu kan. Gitu. Dedek mudah ya. Jadi tinggal dimisahkan saja. Oke, silakan dibaca lagi, di pause. Kemudian nanti akan kami hapus lagi ya. Akan saya hapus sebelum lanjut ke soal berikutnya. Silakan dicermati. Baik, kita hapus. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Di sini diketahui soal nomor 6 ini ya, saya bacakan. Maryam berusia 11 tahun lebih tua dari Chandra. 3 tahun yang akan datang, usia Maryam 2 kali usia Chandra. Maka 2 tahun lalu Maryam berusia berapa gitu ya. Ini logika juga ya. Kita tulis dulu di sini yang diketahuinya nomor 6 ini. Nomor 6 diketahui. Yang apa yang diketahuinya tadi? Usia Maryam 11 tahun daripada Chandra ya. Artinya usia Maryam ini sama dengan 11 tahun ditambah Chandra. Oke, apalagi yang diketahui ini bisa ditulis Chandra sama dengan Maryam kurangi 11 ya. Maryam kurangi 11. Oke, 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang dari sekarang maksudnya ya. Dari soal yang ditanyakan. Yang akan datang. Kondisinya adalah usia Maryam 2 kali usia Chandra gitu kan. Usia Maryam
sama dengan 2 kali Chandra. Oke. 2 kali Chandra ya. Ini persamaan 1 ya. Tulis. Jadi bisa karena tadi usia Chandra ini Maryam dikurangi 11, di sini bisa ditulis Maryam ini kondisi 3 tahun ke depan ya. 2 dikali Maryam kurangi 11 gitu ya. Jadi Maryam sama dengan 2 kali Maryam kurangi 22 gitu ya. Jadi usia Maryam 2 Maryam dikurangi 2 Maryam ya, 2 Maryam kurangi Maryam gitu kan sini ya. Sama dengan 22 gitu kan. Alias sini Maryam 3 tahun yang akan datang itu usianya 22 tahun. Nah, itu 3 tahun yang akan datang. Yang ditanyakan adalah usia Maryam 2 tahun yang lalu. Berarti usia sekarang sama dengan 22 dikurangi 3 sama dengan 21 tahun. Ya, 21 tahun ya. 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. 22 kurangi 3 19 tahun ya. Usia 2 tahun yang lalu berarti usia Maryam 2 tahun yang lalu berapa? Ya tinggal dikurangi aja sama dengan 19 dikurangi 2 sama dengan 17 tahun. Ini jawabannya adalah C. Oke. Seperti itu. Silakan dicermati. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Ini soalnya rada berbau-bau fisika sedikit ya. Nomor 7 ini logikanya agak berbau-bau fisika. Oke. Di sini soalnya 2 buah mobil meninggalkan sebuah restoran pada saat yang sama gitu ya. 2 mobil yang sama dan menempuh lintasan yang sama. Jadi tempatnya sama, lintasannya sama gitu kan. Kelajuan rata-rata mobil pertama 36 km per jam. Kelajuan atau kecepatan ya. Kelajuan rata-rata mobil pertama 36 km per jam. Sedangkan mobil kedua 31 km per jam. Dihitung dari startnya saat meninggalkan restoran, maka mobil yang lebih cepat akan berada 30 km. Berarti kan mobil pertama ya, lebih cepat ya, akan berada 3 km di depan mobil kedua yang bergerak selama berapa jam gitu ya. Berapa jam yang ditanyakan, berapa waktunya ketika mobil yang pertama itu jaraknya 30 km lebih lebih jauh daripada mobil yang utama. Ya, kita tulis dulu di sini diketahui misalnya kita kecepatan itu V ya, atau kelajuan itu V1 sama dengan mobil yang satu ini adalah 36 km per jam. Sedangkan untuk yang mobil 2 kita tulis di sini berapa? 31 km per jam. Oke. Kita harus tahu dulu rumus kecepatan rata-rata ya. Selada fisika nih, rumus kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata itu apa? S sama dengan jarak ya, kelajuan dikali dengan waktu T. Ini jarak kelajuan rata-rata ini waktu gitu ya. Atau bisa juga sehingga ketika karena diamati pada waktu yang sama ya, yang ditanyakan waktunya T yang sama, berapakah waktunya ketika mobilnya lebih cepat
kondisinya lebih cepat dari 30 km, lebih cepat di depan mobil yang pertama. Jadi jarak mobil satu itu sama dengan, karena dia lebih cepat, jarak mobil 2 ditambah 30 km gitu kan. Kalau 30 km. Ini karena diamati pada waktu yang sama. Diamati pada waktu yang sama. Yang ditanyakannya ya, yang sama. Maka berlaku T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Sama waktunya ya. Sama dengan T3, sama dengan T gitu kan. T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi T-nya sama gitu kan. Waktu T1 sama dengan T2 gitu kan. Nah, tadi kan rumusnya rumus ini ya, rata-rata itu misalnya S1 sama dengan V1 kali T kan. T1 gitu kan. Karena ini T-nya sama, jadi S1 sama dengan V1 kali T, sama ya. Demikian juga S2 sama dengan V2 kali T. Karena ini waktunya sama, T2 ya. Karena waktunya sama, ini konsekuensinya sama dengan V2 kali T gitu kan. Ini jadi T-nya sama. Jadi kita masukkan tadi karena S1 sama dengan ini ya, kita masukkan S1 sama dengan S2 tambah 30 km kan. Tambah 30. Kita S1 itu rumusnya apa? Tadi V1 kali T, sama karena T waktunya sama, ditambah V2 ya, dikalikan T juga, karena tadi T-nya sama juga ya. T-nya sama gitu kan, karena sama ditambah 30. Sama dengan, atau ini T sama dengan gitu. Ya, sama dengan ya, gitu kan. Nah, ini di V1 diketahui, tadi V1 itu 36 km per jam kali T. Ini sama dengan, ini 31 dikali T, gitu kan. Ini tambah 30 ya. Tambah 30. Oke, ini kan sama, bisa ditulis gini, 36T dikurangi 31T sama dengan 30. 36 kurangi 31 berapa? 5T sama dengan 30. Jadi waktunya adalah T sama dengan 30 dibagi 5. Ya, artinya berapa? Waktu T-nya sama dengan 6 jam. Gitu kan. Ini jawabannya adalah di C. Ya. Akan sama ketiga waktunya 6 jam. Oke. Coba diamati lagi, diperhatikan rumusnya. Ini rada fisika soalnya ini. Kalau yang tadi perbandingan usia ini cukup apa ya, logika saja. Tapi kalau ini agak sedikit rumus fisika di sini ya. Wow. Apa ini, patah nih. Oke, kita hapus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah tentang geometri ya. Geometri. Di sini soalnya Pak Joni mampu membajak seluruh sawahnya ya. Ini ada petani namanya Pak Joni mampu membajak seluruh sawahnya dengan traktor selama 4 jam hingga selesai. Jika dia menggunakan alat manual, maka akan dibutuhkan waktu 3 kali lipat lebih lama untuk menyelesaikan luas sawah yang sama. Pada suatu waktu setelah 2 jam menggunakan traktor, lalu Pak Joni menggunakan alat manual ya. Jadi suatu waktu dia menggunakan traktor selama 2 jam lalu menggunakan manual untuk membajak sawah hingga selesai. Lama waktu yang dibutuhkan sejak Pak Joni menggunakan alat manual untuk membajak sawah hingga selesai adalah berapa jam? Jadi 2 jam pakai traktor. Kalau terus dia lanjutkan pakai cangkul, waktunya berapa jam? Kalau diketahui bahwa dengan manual ini 3 kali lipatnya dia waktu yang diperlukan. Oke. Nah, di sini kita harus tulis dulu soalnya nomor 8 ini.
Jika diketahui, ya, yang diketahuinya, misal luas tanah, luas sawah ya, luas sawah sama dengan L gitu ya. Jika dengan traktor, untuk seluruh L dengan traktor maka T traktor dengan menggunakan traktor ini selesainya 4 jam ya, sama dengan 4 jam. Oke, 4 jam. Jika manual dibutuhkan waktu 3 kalinya dari dengan traktor, berarti 3 kali T traktor ya, 3 kali T traktor gitu ya. Oke, sama dengan, karena tadi 4 jam sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 jam. Oke. Jika T traktornya, sekarang si Pak petani ini, jika T traktornya 2 jam, jika T traktornya 2 jam, maka luas sawah yang dibajak berapa? Sama dengan 2/4 jam. 2/4 luasnya sama dengan setengahnya, setengah luas. Berarti tinggal yang ada sisa setengahnya lagi. Maka sisa yang belum dibajak berapa? L min setengah L ya, sama dengan setengah L, setengahnya lagi. Yang ditanyakan untuk setengah L ini dengan cara manual berapa? Ya, berapa waktunya? Dengan cara manual itu tadi berapa? 12 jam kalau seluruhnya, kalau L. Jadi, kalau dengan manual maka dengan cara manual T-nya berapa? T manualnya sama dengan setengah dikali waktu manual keseluruhan dia untuk 1 L sekali 12 jam. Jadi jawabannya adalah 6 jam. Ya, 6 jam itu di A. Oke, gampang. Logika saja ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah soal sudut ya. Nih, diketahui ada sudut seperti ini. Sudut, ini ada garis. Sini ada garis, ini nomor 9. Ini sudut ya, ini ada garis. Di sini ada sudut, ada garis seperti ini. Nah, oke, sini ada sudutnya alfa, sini beta, ya. Sini A, garis AB, ya, garis AB. Di sini CD. Di sini namanya titiknya E, ini F, ini G. Oke. Nah, here bisa dilihat gambarnya ya. Jika alfa sama dengan sudutnya itu 40 derajat, beta sama dengan 30 derajat, yang ditanyakan adalah sudut berapa sudut FEG. Ya, sudut ini berapa? Ditanyakan ya. Oke, tanyakan sudut FEG. Seperti ini. Ya.
Caranya kita bikin sebuah garis hayal atau garis bantu ya. Ini garis bantu yang mendatar di sini, juga kita garis yang vertikal di sini kan. Oke. Di sini kalau sudut alfa sama dengan 40 derajat. Ini sudut keseluruhan dari sini ke sini adalah 90 derajat. Berarti sudut alfa itu di sini sebutnya kita alfa aksen deh, alfa aksen. Sini kita beta aksen ya, beta aksen. Ini sama dengan 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan berapa? 50 derajat ya. 50 derajat. Sedangkan ini beta aksen ini juga 90 derajat kan, totalnya siku-siku. Berarti di sini 90 derajat dikurangi beta 30 derajat sama dengan berapa? 60 derajat gitu ya. 60 derajat ya. Nah, maka sudut FEG sudut ini tinggal adalah berapa? Sudut alfa aksen ditambah beta aksen sama dengan 50 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 110 derajat. Oke. Mudah sekali. Ini adalah jawabannya di berapa? A ya. Oke. Cukup mudah ya. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Nomor 10 ini nanti kita ada cukup panjang, jadi kita akan hapus dulu. Silakan diamati sejenak. Mungkin nomor 10 ini adalah soal yang akhir untuk sesi yang pertama ya. Yap. Sekarang kita ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini dilihat, perhatikan gambar berikut. Ini diketahui ada segitiga siku-siku ya. Kita besarkan gambarnya biar jelas. Ada segitiga siku-siku sedemikian. Oke, segitiga siku-siku. Sini siku-siku, sini kita ada lagi segitiga siku-siku yang lainnya ke sini ya. Nih sifat kesebangunan ini sifat kayaknya nih. Gimana di sini? Sini A ya. A, B, di sini B, titik B. Di sini C, di titik D gitu ya. Di sini X. Di sini X. Sini panjangnya 25, di sini 15, sini 17 ya. Yang ditanyakan adalah panjang DB. Nah, panjang DB berapa? Ini sih main-main sudut Pitagoras ya. Soal nomor 10 ini adalah soal tentang sudut Pitagoras. Panjang DB sama dengan berapa ya? Ini sama dengan X ya. DB sama dengan X. Gitu kan? Nah, di sini kita bisa tuliskan X itu adalah BC ya. BC dikurangi garis BC dikurangi DC ya, atau DC lah, atau CD lah. BC kurangi CD ya. BC kurangi CD. Ini. Jadi panjang ini adalah panjang ini dikurangi ini kan. Oke. Ini dengan Pitagoras. Dengan dalil Pitagoras. Ya. Pitagoras diperoleh ya. Kita lihat BC itu berapa? BC ini panjang BC itu kan ini segitiga siku-siku ini kan,
segitiga siku ini, maka BC adalah sama dengan akar AB kuadrat dikurangin AC kuadrat, ya. AC kuadrat. AC kuadrat ini rumus Pythagoras. Nah, ini bisa ditulis juga karena di sini AB-nya ini 25 panjangnya, maka 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat sama dengan akar 625 dikurangi 225, ya, 15 kuadrat itu hasilnya adalah berapa? Akar 400 berapa? 20. Jadi BC-nya ini adalah 20. BC sudah ketahuan nih 20, panjang sini 20. Nah, sekarang panjang CD-nya sendiri berapa? CD ini sudah rumus Pythagoras, panjang CD. Pythagoras juga adalah akar berapa CD? Ini CD, ya. Ini sudut panjangnya akar AD kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar 289 kurangi 225, ya. Berapa 289 kurangi 225? Sama dengan 64. Sama dengan akar 64 sama dengan 8. Ini. Jadi tadi X atau sama dengan panjang DB, ya, yang dicari nilainya adalah BC dikurangi CD sama dengan ini kurangi ini, ya, 20 dikurangi 8 sama dengan berapa? 20 kurangi 8? 12, ya. 12. Jawabannya adalah C. Oke. Sangat mudah. Jadi ini dalil Pythagoras. Mangga silakan ditulis dulu, cermatin dulu kita sebelum dihapus, ya. Silakan. Demikian adik-adik sahabat bimbel gelap Nikola untuk yang sesi pertama ini di matematika logika ujian saringan masuk Alpha Centauri. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.